Dan kalau minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa, jangan berhenti. Mau 24 jam berdoa, berdoa. Mau banyak permintaannya, banyak permintaan, gak apa-apa. Justru itu Allah senang ketika setiap hamba itu memohon kepada Allah. Karena itu perintahnya, ud'uni astajibu lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengijabahinya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Datang bulan Dzulhijjah, ya Rabb, ini hamba-hambamu yang mendapatkan taufik daripadamu, ya Rabb, mereka semua engkau berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, maka aku mohon kepadamu ya Rabb, di tahun yang akan datang, jangan pikirkan tahun depan apa mungkin saya bisa haji. Wong katanya harus antri dulu, jangan pikirkan itunya, jangan suudzon sama Allah, jangan putus asa. Kalau Allah punya mau, semuanya bisa. Ya Rabb, di tahun yang akan datang panggillah saya ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Minta terus, ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat perbanyak doa supaya doa kita bisa berbarengan dengan saat-saat di mana diijabahi doanya setiap hamba. Insya Allah kalau kita betul-betul mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah yang atur. Allah yang mengatur caranya. Allah kalau sudah mau mengijabahi doa dan permohonan hambanya ini, caranya luar biasa indahnya. Sering kita dengar kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tiba-tiba bangun tidur, kepingin pergi ke sebuah desa tapi nggak tahu ingin apa ke sana. Ingin pergi ke tempat sebuah kota atau sebuah desa tapi dia nggak tahu alasannya kepingin pergi itu untuk apa. Hanya hatinya saja ingin. Sampai akhirnya beliau berangkat pergi ke desa tersebut. Karena nggak ada tujuan sampai di desa tersebut, dia bingung mau apa. Akhirnya beliau sholat di masjid. Selesai panggil, sini kau orang asing, iya. Nggak punya tempat tinggal, nggak ada. Kalau kau mau berkenan, kau bisa istirahat di tokoku ini. Tapi ya sederhana, nggak ada tempat tidur yang mewah. Dibilang nggak apa-apa, alhamdulillah, asalkan saya dapat tempat tinggal. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal melihat orang itu sedang mengadon rotinya, sedang bikin roti sambil beristighfar kepada Allah, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ajib, ini orang bikin roti sama baca-baca, sama berzikir. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, sudah berapa lama kau berbuat seperti ini? Sudah lama, sejak lama. Saya selalu istiqomah. Apa yang kau dapatkan dari istiqomahmu ini, berzikir sambil bekerja ini? Kata orang tersebut, yang saya dapatkan, tidak ada satu doa pun yang saya panjatkan kepada Allah kecuali diijabahi. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap keinginanmu, setiap doamu diijabahi sama Allah, ya. Semua yang saya inginkan diberi sama Allah kecuali satu yang belum. Nah, ini orang muslim tuh harusnya seperti itu. Jangan mengatakan doanya nggak diijabahi, tapi belum diijabahi. Kan Allah bilang apa? Ud'uni astajibu lakum. Kalau nggak baik sama Allah diganti. Jadi bukan nggak diijabahi, tapi diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang belum diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala? Apa doa yang kau panjatkan yang belum diberi sama Allah? Dia bilang apa? Saya ini sangat cinta kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya kepingin ketemu. Sampai detik ini tapi saya belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan seorang ulama besar yang namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika mendengar itu langsung bertakbir. Pantas dari kemarin saya ingin datang ke desa ini tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Nggak tahu kenapa hati ini terdorong ingin pergi ke desa ini. Nggak ada tujuannya. Ternyata hati saya digerakkan oleh Allah hanya karena Allah mau mengijabahi doanya pembuat roti ini. Ini yang berdoa sama Allah dikasih keistimewaan apa? Gak perlu dia pergi jauh-jauh ke kotanya Ahmad ibn Hanbal. Gak perlu dia bersusah payah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau sudah doa seseorang diijabahi sama Allah, Allah punya cara yang istimewa. Imam Ahmad ibn Hanbalnya dikirim ke togonya, ketemu gak pakai susah. Nah, ini doa kalau sudah kita panjatkan diijabahi sama Allah istimewa. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada kisah yang luar biasa, mirip seperti kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu seorang dokter di negara Syria, di negara Syam, namanya Dr. Hisham. Dr. Hisham ini dokter yang ahli di bidang tulang atau saraf. Jadi dia paling istimewa di Jazirah Arab. Setiap orang datang dari luar negeri untuk berobat sama si Dr. Hisham ini.
Sampai pada suatu saat Dr. Hisham ini mendapatkan undangan seminar tentang ilmu yang dia dalami. Naik pesawat baru terbang beberapa waktu, ada gangguan cuaca yang buruk mengharuskan pesawat itu turun di bandara terdekat. Maka akhirnya dengan terpaksa pesawat itu mendarat di bandara terdekat. Dia tanya sama yang jaga bandara, ini kapan kira-kira pesawat ini bisa diterbangkan lagi? Oh, mungkin bisa makan waktu 9-10 jam, bisa sampai 12 jam karena cuaca buruk. Dan ini bukan bandara komersil yang di situ banyak pesawat mondar-mandir. Rumah yang sudah jelek, sudah rapuh. Dia berhenti, dia ketok pintu rumah tersebut. Yang buka nenek tua, wanita yang sudah lanjut usia. Ditanya sama Dr. Hisham, apakah kau punya telepon di sini? Saya ingin mengabari tempat saya yang saya tuju itu karena saya saat ini tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kata nenek tadi, saya nggak punya telepon, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya hanya punya teh dan sedikit makanan. Kalau kau mau silakan masuk, saya berikan teh dan sedikit makanan untuk menghangatkan dirimu. Maka masuk Dr. Hisham, duduk, minum teh, dikasih makanan. Nenek tadi kembali ke kursinya. Kemudian di kursinya dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat sama Dr. Hisham, luar biasa ini nenek. Di malam hari dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Tanpa Dr. Hisham sadari, ternyata di sebelah nenek tadi ada anak kecil yang terbujur kaku. Ditanya sama Dr. Hisham, ini anak sebelah kau ini siapa? Oh, ini cucuku. Mana orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal. Bapak ibunya mati sudah, yatim piatu. Ini anak saya yang rawat dari kecil. Ditanya sama Dr. Hisham, kenapa anak ini dari tadi saya lihat gak bergerak? Maka dijawab oleh nenek tadi, ya anak saya punya kelainan, ada penyakit di tulangnya atau di sarafnya yang menjadikan sekujur tubuhnya nggak bisa bergerak. Dan kata orang-orang di sini nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya kecuali dokter terkenal namanya Dr. Hisham, ada di negara Syam. Tapi apalah daya, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Untuk pergi ke kota yang dekat saja saya nggak mampu, apalagi naik pesawat ke negara lain ngobatkan cucu saya nggak mampu. Tapi saya punya Allah. Kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang nggak bisa. Makanya saya terus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Dr. Hisham mendengar ucapan nenek tadi, badannya gemetar. Ya Allah, ternyata pesawat gak bisa melanjutkan perjalanan, turun di bandara darurat. Saya naik mobil pun gak bisa melanjutkan perjalanan, diberhentikan sama Allah di rumah nenek tua ini. Ternyata semua kejadian ini hanya untuk mengabulkan doa nenek tua ini yang tidak pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang saya lakukan ini ternyata hanya cara Allah untuk mengabulkan doa si nenek tadi. Nah, ini istimewanya orang kalau sudah doa, gak perlu mikirkan caranya kita orang. Ini nenek gak perlu ngumpulkan duit, gak perlu terbang bawa cucunya susah payah, gak perlu mengikut antri dapat nomor sekian supaya mengobatkan cucunya. Dokter Hishamnya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya. Maka dari itu jangan putus asa. Kalau kepingin berangkat haji, jangan matematika. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Minta sama yang punya dunia dan seisinya. Kalau Allah sudah mau menakdirkan kita, ngundang kita, nggak ada yang mustahil. Akan dikirimkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah kita dan kita pun bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini yang